PT Ciamas Adisatwa merupakan salah satu bagian dari anak perusahaan PT Java Convet Indonesia dalam bidang peternakan komersial. Perusahaan ini memiliki beberapa lokasi peternakan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Salah satu unit PT Ciamas Adisatwa di Jawa Timur yaitu berada di Desa Kasri, Bululawang, Malang. PT Ciamas Adisatwa yang terletak di Desa Kasri terbagi menjadi 3 lokasi yaitu Kasri 1, Kasri 2, dan Kasri 3. Farm Kasri 1 memiliki total 5 buah kandang dengan tipe kandang closed house dengan menggunakan sistem tunnel ventilation, yaitu terdapat bagian inlet, tunnel, dan juga outlet. Sebelum pengunjung memasuki area farm, diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang sanitasi untuk membunuh patogen yang berasal dari luar agar tidak masuk ke dalam farm. Sedangkan untuk kendaraan diwajibkan untuk melalui motorcycle dipping. Jika membawa barang bawaan, barang tersebut harus disterilkan menggunakan box fumigasi. Sementara menunggu fumigasi selesai, pengunjung atau staf memasuki area body dipping untuk menjalani sanitasi. Sebelum masuk area kandang, pengunjung harus melakukan food dipping dan juga men-shower. Sebelum dilakukan proses check-in, dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan pengaturan luasan brooding menggunakan density 40 ekor per meter persegi. Kemudian dilakukan pemasangan alas DOC. Alas ini dipasang selama 1 hari untuk mempermudah DOC membedakan antara sekam dan juga pakan. Kemudian pemasangan brooder jenis gasolek infrasonik dengan tujuan untuk penghangat buatan bagi DOC. Tirai plenum bagian depan terletak di dekat tunnel door dan memiliki bukaan dengan ukuran 0,3 meter. Proses preheating dilakukan dengan menjaga suhu set point pada 36 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam. Setelah mendekati waktu check-in, baby drinker dapat dipasang sesuai dengan kebutuhan, yakni sebanyak 36 buah per sekat. Setelah mobil chick van terparkir di depan kandang, maka dilakukan penurunan box DOC untuk selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Setelah proses penimbangan selesai, box DOC dimasukkan ke dalam kandang dan setiap sekat diisi dengan 60 box DOC. Kemudian DOC ditebarkan perlahan-lahan untuk meminimalkan cedera pada DOC. Diambil beberapa sampel untuk dilakukan evaluasi terhadap vaksin hatchery. Jika ayam sudah divaksin, akan tersisa residu berwarna putih pada leher. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 1 kali pada pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 9 oleh operator kandang. Pemberian pakan dilakukan secara manual yaitu dengan cara menuangkan sak pakan ke dalam tempat pakan. Seiring bertambahnya usia DOC, sekat perlu diperluas atau dilebarkan untuk memastikan kenyamanan ayam dengan menyesuaikan tingkat kepadatannya. Selama proses pemeliharaan dilakukan sampling body weight setiap harinya untuk mengukur bobot badan broiler secara rutin dan juga berkala. Selain itu, dilakukan pengukuran output nipple untuk memastikan aliran air memadai di seluruh jalur nipple. Pada farm Kasri 1, proses seksi dan grading dilakukan pada usia 9 hari untuk mempermudah pada saat proses panen atau penjarangan ayam betina pada usia 28 hari. Pengukuran kadar klorin dilakukan menggunakan 2 alat utama. Yang pertama menggunakan ORP dengan standar klorin sebesar 650 sampai dengan 750 NV. Penggunaan test kit untuk pengukuran klorin menggunakan larutan kuning oto atau oto iodi. Kadar klorin ideal berada pada rentang 0,5 sampai 1,5 ppm. Salah satu metode manajemen skam adalah dengan cara mengambil skam yang telah menggumpal. Setelah skam yang menggumpal diambil, skam baru dapat ditambahkan untuk menjaga kelembapan yang ideal. Antibiotik diberikan pada saat umur 0 hingga 5 hari untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri sekunder yang mungkin terjadi, terutama karena adanya riwayat kasus IBD pada periode sebelumnya. Farm Kasri 1 dilakukan vaksinasi IBD pada umur 12 hari serta vaksinasi ND pada umur 19 hari. Dosis vaksin yang digunakan adalah 24 vial per lantai untuk vaksin IBD dan 12 vial per lantai untuk vaksin ND, dengan perhitungan 1 vial untuk 1000 ekor ayam. Paracetamol diberikan setelah pelaksanaan vaksin IBD sebagai langkah pencegahan terhadap efek samping yang mungkin timbul pasca vaksinasi. Pada usia 28 hari mulai dilakukan proses penjarangan. Proses ini dilakukan dengan memanen ayam betina terlebih dahulu daripada jantan. Kemudian panen raya biasanya setelah ayam mencapai bobot lebih dari 2 kilo. Sebelum memasuki area farm, kendaraan panen harus dicuci di tempat yang telah disediakan di luar area farm dan menyerahkan surat bukti cuci kepada petugas satpam. Kendaraan diparkir dan proses penurunan kerat dimulai. Kerat dimasukkan ke dalam kandang yang dapat dipermudah dengan penggunaan rel.
Ayam kemudian dimasukkan ke dalam krat sesuai dengan permintaan pembeli. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang 3 box ayam dalam sekali timbang. Hasil timbangan dicatat pada BTPA baik dalam bentuk digital maupun kertas. Sebelum kendaraan meninggalkan area bersih 2, kendaraan panen disiram dengan air dari bagian atas untuk mengurangi stres pada ayam selama perjalanan. Masa kosong kandang adalah periode ketika kandang broiler tidak dihuni oleh ayam setelah satu siklus pemeliharaan selesai dan sebelum memulai siklus baru, yang dimulai dengan menaikkan seluruh tempat pakan dan juga jalur nipel. Sekam yang menggumpal, terutama di bawah jalur nipel, diangkat dari kandang untuk diberikan ke masyarakat sekitar. Sedangkan untuk sekam yang terpilih dikumpulkan dalam 4 gundukan lalu ditutup dengan plastik dan lakban untuk menciptakan lingkungan anaerob. Untuk proses fermentasi yang berlangsung selama 10 hari. Saat proses fermentasi berlangsung, kandang dibersihkan dengan menyemprotkan deterjen sebanyak 1 kg per 150 meter persegi dengan kebutuhan air bersih sebanyak 291 liter. Setelah 24 jam, kandang dibilas dan dicuci dengan air hingga bersih, lalu dibiarkan kering selama 1 hari. Selama kandang dikeringkan, area di sekitar kandang dibersihkan termasuk memungut sampah dan mencabut rumput liar untuk mencegah populasi hama seperti tikus dan juga lalat. Selanjutnya, disinfektan tahap 1 menggunakan larutan deskrin dan agrisid masing-masing 8 ml per liter air dengan total 500 liter air. Setelah 1 hari, dilakukan pemanasan lantai menggunakan pemanas brooding sebanyak 3 buah untuk membunuh bakteri Salmonella. Kemudian dilakukan pengapuran yang dicampur dengan 500 liter air untuk menghasilkan panas sebagai reaksi kimia lalu diaplikasikan ke seluruh permukaan kandang. Setelah dibungkus selama 10 hari, pembungkus sekam fermentasi dibuka kemudian ditambahkan sekam baru. Sekam yang telah difermentasi ditebar merata dengan ketebalan 5 cm untuk menghindari kelebihan amonia yang dapat membahayakan kesehatan ayam. Setelah fermentasi sekam selesai, dilakukan penyemprotan insektisida menggunakan larutan demen untuk membunuh serangga. Kemudian dilakukan disinfektan tahap kedua, yaitu menggunakan larutan deskrin dan juga bensalfak dengan dosis 8 ml per liter air dengan total 500 liter air. Setelah 1 hari, dilakukan penyemprotan menggunakan larutan deskrin dengan dosis 8 ml per liter dan 500 ml air. Hal ini dilakukan sebagai pengganti dari proses fogging karena alatnya yang sedang rusak. Selanjutnya dilakukan flushing nipple dengan menggunakan larutan H2O2 1% dengan tekanan air tinggi untuk membersihkan mikroorganisme atau bakteri yang mungkin masih ada di dalam pipa.